Yang kuning nyok, top nyok. Banyak, taunya ya cuman Hey, oke, halo, selamat sore semuanya, sehat-sehat selalu, salam sejahtera buat blessed people dimanapun berada. Nah, sore hari ini seperti biasa kita ingin bikin video vlog, tidak jauh dari seputar dunia koi, perkolaman, kemudian animal lover, kemudian suasana-suasana tren-tren kolam sekarang yang lagi digemari oleh banyak penghobi dan pecinta koi terutama seperti apa. Nah, ini pas nih kita udah selesai nih Norma. Yang kolam yang paling gede di proyek kita yang di Blessed Koi Center yang lokasi kedua di Puri Anjasmara. Nah, total sekarang ada 3 kolam. Yang ini yang paling gede, ini sekitar 30 ton lebih. Dengan panjang kolam sekitar 8 meter, lebar kolam sekitar 2 meter, kalau lebar kolam plus filter sekitar 3,5 meter. Nah, kedalaman air memang tidak terlalu dalam, sedikit saya jelaskan speknya, cuma sekitar 1,2 meter. 1,2 meter. Yes, kenapa? Tapi Jujur, sudah cukup, Bos. sebetulnya sangat-sangat lebih dari cukup. Karena kan memang kita terutama kan untuk show ya, dalam artian show ini untuk orang supaya kalau ngelihat ke sini kan ikannya itu jelas. Nah, kalau kedalaman saya bikin 1,5 ke dalam, apalagi sampai 2 meter, ikan 60 cm aja kelihatan kecil. Ya kan, apalagi kalau ikan cuma masih ukuran 40. Nanti rencana yang di sini 50 cm ke atas sih, memang sih. Jadi agak gede. Dan seperti apa tahapannya, intinya oke, ini sambil Mas Ohid sama Mas Riani dari tim Blessed Koi malah asik berenang ya. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini kan nanti airnya kan dibuang lagi nih. Oh, tak Ini kirain jadi kalau ntar langsung ikan, ntar crash bakteri sama bakteri mereka udah steril semua, Pak. Mereka sudah steril semua. Aman, sudah karantina. Nah, jadi intinya sih ke perendaman pertama ini di kolam dan di chamber ini untuk menghilangkan kimia, cat, kemudian pastikan bau-bau semen, acian itu kan pasti ada Norma awal-awal. Nah, ini kita rendam sudah hari ketiga. Nah, sebetulnya lebih bagusnya itu sambil di running. Oh, berarti Nah, sambil diputer semua. Nah, tapi masalahnya memang kita ada sedikit revisi tambahan. Kamu lihat shoot yang segede itu di belakang itu, yang di belakangnya Mas Rian sama Mas Oyin sepanjang itu nanti akan jadi waterfall tebing-tebingan tinggi dengan beberapa kayu-kayu tropis seperti paludarium keren lah. Dan ini yang terbesar yang kita buat di lokasi yang Blessed Koi Center yang kedua ini. Gitu, kemarin kan air terjun yang kolam angka 8. Terus naik yang natural, yang ya minimalis lah ibaratnya, air terjunnya nggak terlalu rumit. Kemudian kan yang kolam angka 0, air terjunnya lebih gede kan, tinggi sekitar 2 meteran kan. Nah, ini lebih tinggi lagi nih. Di sini nanti tingginya total mungkin bisa kalau sampai sama pohonnya ini bisa 3 meter lebih. Keren, nanti ada pohon-pohon tropis di belakang-belakangnya, ada aliran tebing seperti kayak turun seperti dari tebing bukit, terus airnya belok-belok dulu turun baru nanti balik ke kolam. Gitu. Nah, yang di bawahnya Mas Oyun ini sepanjang ini nanti kita kasih tanaman-tanaman, bisa tanaman bonsai, bisa tanaman-tanaman yang indah. Intinya yang daunnya yang penting jangan yang rontok. Kenapa? Karena ini kan dekat sekali dengan kolam. Sebetulnya tidak membahayakan sih, cuman kan kalau daunnya gampang rontok itu kan daun-daunnya akan jatuh ke air terus kan sedikit mengganggu pemandangan seperti itu. Kalau sini ntar dikasih bonsai ya, Bro ya. Ntar kita spot buat menikmatinya itu sebelah mana? Ini kan nanti kita di sini kan, sini nanti kita bikinin seperti jalan setapak. Nanti saya bikinin kayak semacam dari pecahan-pecahan batu gunung. Nah, kita bisa nongkrong di sini, duduk. Ini nongkrong di atas filter segitu gedenya nih. Ya kan? Ini kalau kemarin kita hitung sampai anak-anak waktu itu kumpul semua 20 orang di atas ini juga cukup duduk semua santai ya. Nah, nanti lampu penerangan sebagian kita taruh di sini tiangnya 1, 2. Kayaknya ini mesti pakai 2 karena cukup panjang 8 meteran. Jadi maksudnya kalau satu aja sih kayaknya sinarnya kurang. Nah, ini lagi saya pikirin nih, ini pohon yang kita matiin ini karena ini teman-teman mungkin sedikit edukasi ya, usahakan sedikit agak perhatian, terutama membuat kolam yang di dekat dengan pohon-pohon tua atau besar yang akarnya itu akar tunggang.
Tahu nggak dulu dapat pelajaran nggak? Akar tunggang tuh akar yang dia bisa sampai menembus, bisa sampai kemana-mana, itu agak membahayakan untuk struktur kolam. Makanya ini akhirnya kita putusin. Ini tadinya mangga, pohon mangga. Nah ini nanti saya bikinin ornamen-ornamen, ya paling nanti saya buat seperti kursi-kursi duduk yang alami lah. Nanti lagi dipikirin sama si Aan. Oh ya, host kita lagi meriang ya 2 hari, jadi mendingan karantina gitu kan. Makanya cepet cariin pacar lah, biar dia semangat gitu loh. Sudah punya apa? Gonta-ganti terus. Waduh. Nah itu. Bukan aku ya, Bos. Ya ini tinggal Mas Rian nih sama Aan, sama Wahid udah punya ya kayak ya. Udah punya, yang lain sudah punya pasangan semua. Tomboyin mau nambah. Satu aja cukup katanya. Drebi juga sudah punya. Jadi spotnya nanti kita nikmatin bisa banyak, bisa dari atas filter situ, bisa nongkrong nanti di situ lagi saya pesenin batu-batuan apa setapak yang kita bisa duduk-duduk santai di situ seperti yang di depan angka 8. Nah sini nanti tak bikin kursi kecil juga bisa untuk kita nikmatin ngelihatnya ke sana gitu. Dan yang pasti sih memang kalau saya bilang ya sebetulnya spot utama nanti dari sini, Norma. Dari sini karena view pertama utamanya kolam ini sebetulnya selain ikan dan kolamnya ini view utamanya itu adalah nanti estetika waterfall, hutan-hutan tropis, kayu dan tebing-tebing di belakang sini. Itu nanti utamanya kita ngelihatnya itu. Baik pun mau dari pagi, siang ataupun malam. Kalau malam nanti keren banget lah. Karena nanti di belakangnya ada pencahayaan kuning-kuning bisa nyala. Nah ini yang pertama yang lagi kita garap terakhir ya untuk kolamnya, sementara 3 dulu karena sudah lumayan menguras kantong ini. Wah, ya ini kok ya. 3 ini habis berapa kok? Waduh. Atau enggak kasih bisikan yang ini aja deh. Kalau yang ini aja total lengkap, nanti kita ngomong nggak usah tanpa ikan ya, nggak usah tanpa ikan tuh dalam artian cuman kolam, kemudian semua kebutuhan media, semua kebutuhan peralatan, mungkin kalau yang ini 180-an. 180? 180-an. Oh, murah banget. Hati-hati ya. Itu yang ngomong itu sekarang lagi bermasalah ya. Jadi ya nilai pelajarannya adalah segala sesuatu tidak ada yang instan, tidak ada yang mudah. Jadi kita harus berjuang, berusaha, syukuri apa yang sekarang sudah kita miliki, tapi tetap terus berjuang, berkembang supaya lebih bagus lagi ke depannya. Jangan pakai cara-cara yang seperti itu. Dan jangan menyombongkan diri, jangan meninggikan hati, seperti itulah. Ya, intermezzo sedikit. Ya, tapi memang kalau Norma nanya nih, total kebutuhan kita kurang lebih, ya makanya kan sampai kamu lihat kan saya benar-benar pontang-panting untuk ngejar kerjaan, ngejar proyek, ngejar penjualan di koi maupun di burung juga. Kurun waktu 4 bulan terakhir ini untuk budget untuk kita renov di lokasi kedua ini 3 kolam, aviari, segala macam apa, 0,5 M ada. Ya kurang lebih 0,5 M sudah ada. Oh ya, kalian rencana kan bakalan di ikan-ikan yang up ya kok ya? Ntar buat black people di rumah atau yang beli, pernah beli ikan di black itu mampir boleh? Boleh, kemarin ada gitu bisa juga. Boleh, kemarin ada member kita lama nggak ngambil ikan juga, cuman tahu kita lagi bangun di sini, dia lihat di YouTube kok kayaknya adem, dia mampir main ngerokok ngobrol nggak nggak beli ikan gitu. Cuman intinya appointment dulu dan kita batasin nggak terlalu yang berburukan rame gitu. Kita kan ya tetap jaga protokol lah, intinya seperti itu. Nah ini terakhir yuk kita sekalian ke sana aja biar lebih lengkap. Jadi ini pada masih berenang istirahat ya, kita lanjut lagi nanti. Habis ini kita makan malam bersama. Ini kita ke sana nih. Saya masih ada pertimbangan mungkin dalam waktu seminggu ke depan lagi saya pikirin. Jadi ini aviari ini yang terakhir setelah kolam jumbo itu. Ini cukup besar juga nanti, tapi saya isi burung-burung small. Nah itu lantainya kerja udah jadi, pondasinya udah jadi. Termasuk teman-teman lihat kita bikin kandang aviari pun ini juga kita pikirin maintenance yang gampang, Norma. Jadi nanti cara membersihkan kotorannya burung, cara memberi makan, merawatnya. Di sini nanti saya taruh kursi-kursi dan meja untuk kita bisa ngobrol dan kongko-kongko santai lah seperti itu. Nah nanti ini juga saya buatin saluran keliling di antara aviari ini. Jadi kotoran itu tinggal kita semprotin pakai selang, udah langsung bersih kebuang ke sungai. Oke, nah jadi lebih gampang ya. Ini tapi baru lantai kerja masih agak berantakan. Tapi nanti kalau udah jadi teman-teman kita akan update lagi sampai aviarinya lengkap utuh. Sampai nanti dalamnya seperti apa, atapnya seperti apa. Terus ada beberapa sisi yang saya tutup karena kita mempertimbangkan suhu. Kalau malam kan mungkin dingin, hujan, takutnya burung nggak kuat. Jadi kita ada bisa hati-hati, makanya kan
kita ini kan berusaha membuatkan tempat untuk mereka istirahat atau bermain ini yang terbaik kan gitu loh. Jangan asal dan jangan bikin sama yang sembarangan gitu loh. Kalau sembarangan ya mungkin kalau secara bikin cuman kerangkengan aviarinya hampir semua orang bisa sih. Tapi kan memikirkan untuk nanti burung yang tinggal di sana ini kan harus bener-bener. Nah ini pohon nanti asik, saya akan rapiin pohon ini. Kemudian nanti kan aviarinya kurang lebih naik kan sekitar kurang lebih 4 meter tingginya. Nah, di atasnya aviari ini nanti kita kasih lampu-lampu, kalau malam ini pohon satu ini bisa nyala nanti. Warnanya kuning. Iya. Ya. Itu yang di alun-alun. Ya, mirip-mirip begitulah. Tapi kita akan berusaha setting supaya ibaratnya itu secara malam kita bisa melihat aviarinya terang, burung-burung yang di dalam pun juga masih kelihatan. Kita mau ngelihat kolam ke 3 spot kolam ini juga bisa, mau ngobrol di tengah gazebo juga bisa. Seperti kemarin kita makan malam kalau ada tamu atau apa di teras yang ke tengah-tengah kolam antara angka 8 dan 0 ini juga bisa. Nah, satu nih yang saya dapat inspirasi lagi, saya kepengen bikin satu kolam yang unik, tapi kolam ini nih bentuknya memanjang melingkari aviari nanti. Oh, berarti yes, mengelilingi aviarinya. Air terjunnya nanti saya mulai dari yang sekitar sudut sini nih, pojok ini. Kemarin sudah saya konsep, lagi rembukan dengan orang saya dan dengan Mas Aan juga. Jadi nanti seperti kayak ada bukit di sini, di shoot sini Norma. Nah, mulai sini, set, terus nanti sungainya kelok-kelok turun, set, set, gitu. Jadi bener-bener berkelok-kelok, bukan yang lurus. Bener-bener berkelok-kelok, ngelilingin aviari, terus nanti kembali lagi ke sana. Nah, saya tapi lagi menimbang, kan dalamnya nggak terlalu dalam, palingan cuma 30 cm apa, atau mau saya isi koi kecil-kecil atau apa. Cuman saya lagi mau tanya konsultasi, apakah koi itu kalau kena arus seperti ini terus tuh dia stres nggak gitu loh, maksud nggak maksudnya, karena kan kalau kolam yang kita bikin normal ini kan dia stay, tenang airnya, arusnya ada itu hanya untuk oksigen dan untuk supaya kolamnya muter. Tapi kalau ini kan seperti aliran sungai, paham nggak? Nanti konsepnya tuh bener-bener sungai ngalir. Airnya ngalir, turun, ngelilingi aviari, balik lagi ke air terjun seperti itu. Nah, desainnya udah ketemu, konsepnya udah ketemu, cuman saya lagi bingung, kalau memang terjeleknya kayaknya untuk koi bisa stres, ya berarti saya kosongin. Tapi kan asik jadi seperti kayak ada sungai alami mengalir di sekeliling aviari kan. Ya, burung pun kan juga seneng tuh, ada gemericik suara air terjun, gemericik suara sungai gitu. Atau kalau enggak nanti kita isi ikan-ikan yang kuat, misalkan kayak komet atau apalah, komet gitu kan ya. Bisa kok. Ya. Kalau koi yang berpotensi buat itu agak kayaknya stres sih, karena itu airnya akan terus ngalir, itu muter terus, dan itu modelnya sungainya itu nanti dari tinggi rendah main gravitasi. Ya, cuman kan asik, siapa tahu nanti mungkin buat teman-teman yang lain yang mungkin belum tentu suka koi, ini bisa menjadi satu referensi juga. Bener, gitu. Ya, yang pasti seru sekali. Nah, nanti yang ini kurang satu ini lagi saya pesenin tanah untuk diuruk lagi. Di sini nanti tanaman yang nggak tahu, istri saya pengen nanam seperti stroberi, tomat, buah-buahan ya. Yang penting intinya asri lah buat berkebun lah gitu. Ya, buat teman-teman Blessed People yang mau mampir nanti juga welcome. Ya, sebentar lagi sih, semoga setelah puasa ini clear semua udah. Harapan saya nanti kita bisa buka puasa atau menyambut bulan Ramadan bersama tim Blessed Bird, Blessed Koi, Blessed Channel. Kita bisa, atau teman-teman yang lain kita bisa silaturahmi di sini. Ya, gitu. Terima kasih Koya. Ya, sedikit update ya perkembangan lokasi Blessed Koi dan Blessed Bird Center 2 yang kita bangun. Dan jangan lupa dukung terus channel kami supaya terus berkembang dan bermanfaat. Like, comment, subscribe, dan share. Dan buat Blessed People dimanapun, sehat selalu, stay safe. Dan buat teman-teman dan saudara-saudara saya yang muslim yang sudah mulai menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Thank you, bye.